Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dianugerahi kenikmatan keringanan melangkahkan kaki untuk memakmurkan masjid, berjamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan segala apa yang sudah sedang dan akan kita kerjakan bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita yang agung, panutan kita yang utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Alhamdulillah kita diberi pertolongan oleh Allah. Suasana wabah pandemi sudah semakin membaik ya. Jadi alhamdulillah, meskipun di Jogja masih level 3 ya. Kalau Gunung Kidul sudah level 2. Level 3-nya cara ayam geprek masih pedes ya. Kali ini Lombok telu gitu. Tapi melihat perkembangan banyaknya korban sudah semakin membaik. Di kecamatan saya, kalau di Bandung itu kecamatan jadi Kapanewon, kota terus Kemantren gitu. Nah, di Kapanewon Kasian itu kemarin saya dapat info dari Pak Penewu atau Pak Camat itu, dari penduduk 100.000 itu yang terpapar cuma tinggal 9 ini. Nah, rumah sakit, shelter semua kosong. Ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Lalu moga kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan sudah diserukan oleh mahasiswa Malaysia, diharapkan berjamaah sholatnya tidak pakai jarak lagi ini. Nah, ini kita syukuri keadaan, mudah-mudahan terus membaik dan nanti bisa menjadi normal. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita terus meningkatkan ukhuwah kita yang karena adanya wabah kemarin banyak di antara kita ukhuwahnya semakin kuat, terutama ketika ada saudara kita sedang mendapatkan ujian, kemudian kita saling membantu. Nah, terlebih kita di antara sesama muslim itu sudah ditegaskan bahwa kita adalah bersaudara. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang beriman adalah bersaudara. Ini persaudaraan yang diikat dengan tali iman oleh Allah. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Dalam kurung atau dalam keterangan yang sedang berselisih. Yang sedang berselisih Allah memerintahkan fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Berselisih itu minimal 2 ya. Berselisih ijen bukan berselisih ini. Itu kan muni-muni lah ijen ini. Nah, berselisih dua saudara kalian. Maka yang tidak berselisih harus tambah rukun, yang berselisih kita diperintahkan untuk mendamaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Mari dalam membangun persaudaraan ini kita dasari terus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. La'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Teman sekalian yang dimuliakan Allah, jadi membangun persaudaraan itu
merupakan perintah Allah. Kita membangun ukhuwah. Terlebih kita sesama muslim, sesama mukmin. Nah, ada banyak tali persaudaraan, tapi tali persaudaraan yang paling kuat adalah karena tali iman. Ada tali persaudaraan karena nasab atau keturunan. Setunggal keturunan kerukunan niku lumrah. Ning setunggal keturunan mungsuhan enten mboten? Kakak, ya, satu keturunan bermusuhan itu banyak. Apa mungkin masalah sawah, lemah, oma, simbah, bucah. Jadi itu satu keturunan sakit jongkrak. Nah, saya kebetulan juga mengalami boten gelut, boten jongkrak, tetapi khusus persaudaraan. Kebetulan saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat besar. Saya anak ke-14 dari 16 bersaudara. Nah, di antara 16 saudara saya itu ada satu yang kami putus persaudaraan. Jadi kakak saya yang nomor 9 kalau nggak salah. 9 atau 10 saya lupa. Nomor 9 ya. Jadi itu jadi kafir, jadi Nasrani. Maka sejak itu kami putus persaudaraan. Tinggalnya masih di Bantul. Dia wanita dan pun usianya kita saya jomblo. Jadi kita juga nggak ngurus kok kenal masih jomblo. Terus kita juga nggak pernah WA-an, nggak pernah telepon karena kami sengaja kasihkan WA. Jadi sehingga ketika ada acara-acara itu dia juga tidak mau terlibat karena dia juga merasa bersalah. Di antara 16 bersaudara itu dia menjadi kafir sendiri. Dia juga kalau pas orang tua kami meninggal dia juga datang, tapi cuma singkat langsung pamit lagi karena dia merasa tidak nyaman. Jadi itu contoh bahwa kalau tidak satu iman itu tidak akan kuat. Ada tali persaudaraan karena tempat tinggal, panjenengan bersama-sama tinggal di lingkungan Mangkunegaran. Tapi akan lebih kuat kalau persaudaraan kita itu diikat dengan tali iman. Kemudian ada tali persaudaraan itu karena satu sekolah. Kalau diikat dengan tali iman, meskipun sudah lulus sekolah tetap bersaudara. Maka kemudian sekarang muncul grup alumni. Nah, grup alumni itu karena dulu diikat dengan tali iman, sudah selesai sekolah, sudah bertahun-tahun tetap bersaudara. Nah, tetapi saya sering tidak suka gabung di grup WA alumni sekolah karena saya pandang isinya tidak bermanfaat. Rata-rata grup alumni itu cuma isinya tidak bermanfaat. Bahkan sudah sama-sama orang tua tetapi guyonannya sudah tidak benar lagi. Maka saya keluar dari grup alumni SMA. Meskipun SMA saya juga SMA Muhammadiyah, tapi ternyata sudah jadi orang tua isinya itu tidak karuan grupnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada tali persaudaraan karena tempat kerja. Meskipun kita sudah berbeda tempat kerja, kalau persaudaraan diikat dengan tali iman, maka insya Allah akan kuat. Semoga persaudaraan kita yang sudah diikat dengan tali iman, innamal mu'minuna ikhwah, ini terus kita perkokoh, kita perkuat. Tetapi persaudaraan yang diikat dengan tali iman pun bisa terancam putus. Karena kita ingat nasihat Rasulullah, al-imanu yazid wa yanqus, bahwa iman manusia itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ketika iman kita itu turun, bisa sangat mungkin persaudaraan kita juga menjadi terputus. Oleh karena itu, agar persaudaraan kita semakin kuat, maka kita harus melakukan atau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mari kita bersaudara karena ikhlas lillahi ta'ala. Bersaudara karena mencari ridho Allah. Insya Allah ini kuat. Nek keduluran karena patut pun Gusti Allah. Kalau bersaudara karena wajah itu gampang gubrak. Bersaudara karena harta itu gampang kecewa. Bersaudara karena uang itu gampang perang. Bersaudara karena kendaraan gampang musuhan. Seduluran karena duit gampang sengit. Contohnya ini ada utang duit ini kok ngapini gitu. Barang orang dulungi muni
muni. Bersaudara karena harta niku biasanya pun unsumnya pun ada pemilu ya. Nah, banyak orang mengaku saudara karena ingin dipilih. Nah, terus masyarakat juga terlanjur salah. Siapapun yang ninggali duit itu saudara kami. Nah, itu juga salah. Akhirnya setelah jadi Dewan misalnya, niku banyak yang lupa karena dia sudah terlalu banyak janji di mana-mana, sementara biaya yang harus dia keluarkan juga besar. Ya. Maka, tetapi kalau yang bersaudaranya karena dakwah, karena iman, itu insya Allah kuat. Saya punya teman di kota Jogja ini menjadi anggota Dewan, dia seorang ustadz dari Kementerian Joram, itu dia bilang selama kampanye dia hanya mengeluarkan biaya 1,5 juta, sisi setengah ya, jadi paling buruh sekali bayaran gitu. Kemudian dia hanya memasang bendera 150-an atau berapa gitu. Tapi karena jamaahnya banyak dan persaudaranya ikhlas, dia lolos jadi dewan dari sebuah partai Islam. Ini sebagai gambaran. Sementara ada yang mengeluarkan dana itu untuk tingkat kabupaten saja bisa, kalau tetangga saya itu 750 juta. Ada yang sampai tetangga kelurahan itu 1,5. Untuk ke provinsi 2,5 itu kalau dipikir nanti dengan gajinya itu tidak akan kembali. Maka karena apa? Dia membangun persaudaraannya karena duit. Bahkan ada yang sudah terlanjur membangun karena nggak jadi maka diminta lagi semennya. Jadi di Bagel itu ada yang membantu saluran air pakai pipa-pipa di pegunungan itu karena nggak jadi kemudian dilepasi semua. Jadi, nah ini karena bersaudara karena harta. Maka mari bersaudara lillahi ta'ala. Dalam keadaan apapun kita bersaudara. Kita boleh bangga dengan banyaknya jumlah teman ketika kita hitung. Di kampung ada sekian teman, di organisasi akan ada sekian teman. Tapi teman kita yang lillahi ta'ala lah yang akan betul-betul tampak kepada kita ketika kita dalam kesulitan. Jadi saat tidak dalam kesulitan teman kita banyak, tetapi saat kita menemui kesulitan berapa teman kita. Maka teman yang masih datang menolong itulah saudara kita yang lillahi ta'ala, bersaudara karena mencari ridha Allah. Dan kemudian yang kedua, mari kita dasari persaudaraan kita itu dengan tuntunan. Jadi kita membangun persaudaraan setelah lillahi ta'ala, mari kita sesuai tuntunan. Tuntunan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ada turunannya dijelaskan di kitab-kitab para ulama dan sebagainya. Kemudian itu yang harus kita utamakan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ada adat istiadat, kebiasaan atau al-urf itu bolehkah dilestarikan karena adat istiadat itu bisa mempererat persaudaraan? Jawabannya boleh selama tidak melanggar tuntunan Al-Quran atau menyelisih sunnah Nabi. Jadi kalau ada adat istiadat, kebiasaan atau urf gitu, jadi itu di masyarakat kok bisa mempererat persaudaraan, monggo ketika akan dilestarikan syaratnya tidak melanggar tuntunan Al-Quran dan tidak menyelisih sunnah Nabi. Karena boleh jadi itu termasuk bagian dari ibadah umum. Jadi ngeceknya itu, ini ada larangannya dalam Al-Quran tidak. Kalau kita tidak menemukan larangannya, ya monggo dilestarikan. Tapi kalau kita tidak menemukan larangannya karena kita tidak mau belajar, itu juga salah. Kalau ini tidak menyelisih sunnah Nabi, monggo dilestarikan. Misalnya kegiatan ronda. Kegiatan ronda di kampung sini ada nggak? Kalau sekarang pandemi itu semua ronda kan diliburkan ya. Jadi ini baru mulai kegiatan ronda di kampung. Itu tidak ada perintah ronda di ayat manapun di dalam Al-Quran. Apalagi dan rondalah malam Rebu, nggak ada perintahnya. Jadi ronda tidak ada perintahnya, tetapi kita menemukan larangan tidak. Larangan ronda ada tidak.
kita tidak menemukan larangan ronda. Maka ronda boleh dilestarikan. Karena tidak ada perintah tetapi juga tidak ada larangannya. Justru kalau ronda bertemu sahabat, kita dapat manfaat silaturahmi. Ini berarti kita dari kegiatan ronda mendapatkan keutamaan silaturahmi. Tapi kalau ada orang ronda terus nyauti peleme tonggone, nah itu larangannya adalah larangan nyolong, mencuri. Nah, saya dulu pernah ikut ronda malam Sabtu, pas kita ngumpul di rumah seseorang itu ada teman Pak Mir Musola datang membawa mangga 5. Mari Pak, mari dari mana? Lagi nyau trikoni kol. Saya bilang, sampai itu tak Mir Musola nyolong pelem. Juga ini rata kabel loh gitu. Waduh, aku kebaca deh loh. Saya pulang buatan aja meri mangan. Karena sudah terlanjur besok diminta halalnya. Caranya pripun sesuk jenengan waro teng ngene sing di pelem nembung Pak nyuwun peleme nggih. Oh monggo. Matur nuwun numbengi sampun. Nek kon bayar dibayar, nek diikhlasih berarti tidak ini jaluk mendahului le nembung ya kan. Wong kula yo pun nembung nek sing jawab niki lho sing jawab sing jawab kancane gitu. Nyuwun peleme nggih kancane muni nggih. Jadi kamu HP jadi wis nembung ya kan. Nah, ini gambaran kalau menemukan larangannya ya kita tinggalkan. Oh ini ada tradisi baik bisa mengumpulkan saudara, tetapi kalau menjadi sunnah Nabi ya kita tinggalkan. Gitu. Dan yang berat itu kalau tradisi itu sudah menyerempet seolah-olah amalan agama, ini yang agak berat, ya, jadi agak berat. Nah, apalagi kalau nanti ada unsur bid'ah. Jadi di masyarakat masih ada beberapa tradisi yang itu dianggap menjadi amalan agama. Maka kalau menjadi sunnah Nabi itu ya kita jauhi. Meskipun itu bisa mengumpulkan persaudaraan. Nah, dulu waktu ibu saya meninggal dunia itu saya mengambil kendali koordinasi pemakamannya karena di kampung saya masih banyak ada tradisi juga yang menurut saya menjadi sunnah Nabi, maka saya ambil kendali. Jadi beberapa saudara saya juga mengusulkan pokoknya ini pakai selamatan meskipun semalam atau sampai 3 malam. Saya bilang tidak, nanti kita doakan sendiri. Kita tidak pakai acara mengumpulkan orang kemudian bertahlilan dan sebagainya, karena sejauh yang saya tahu itu hanya sebuah tradisi. Jadi tradisi itu kalau ada yang melaksanakan silakan, tapi kita nggak usah melaksanakan karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tetapi tetangga yang ngomong kalau nggak ada yang itu kenduri, kami yang urunan Pak, Bapak di aja. Saya bilang mau sampai ini berdiri tanggung lawannya untuk malah urunan untuk sesuatu yang tidak dituntunkan itu. Terus ada yang bilang ngubur ini kayak ngubur kucing, nah, jadi nggak pakai diselamati. Saya bilang karena dapat banyak bantuan dari para takziah itu, saya menyuruh remaja masjid itu dibungkusi bagikan, tapi tanpa mengundang. Jadi dibagikan pakai edaran masjid itu sudah selesai. Yang bilang kayak kucing, gulanya ora kayak kucing yang ngubur. Nyatanya ngedum-dum. Ada yang bilang dapat beras, dapat indomie banyak kok nggak dipakai kenduri, paling mau buka warung. Nah, jadi kita diamkan. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun ibu saya meninggal juga nggak pulang, WA saja enggak. Nah, jadi katanya kalau nggak pakai selamatan kan katanya pulang ya. Jadi mungkin nih, maka saya memotivasi ke tetangga, betul Pak nggak pakai acara apa-apa, nggak apa-apa. Nanti nek bapak mundur, kulo di WA, kulo temonane Bu. Jadi karena kalau nggak pakai contoh itu, yaitu tradisi itu memang bisa mengumpulkan persaudaraan. Kemudian beberapa saudara saya dari jalan ibu atau ayah itu pada hubungi, kapan mau selamatan, pokoknya kami mau kumpul semua. Bahkan yang di Sumatera mau pulang. Kami selamatannya tiap hari, saya bilang gitu. Karena kami semua diberi keselamatan oleh Allah.
Jadi itu sekedar contoh ya. Jadi bahwa kalau itu tradisi itu meneliti sunnah Nabi ya kita tinggalkan. Dan meninggalkannya harus kompak. Ya. Kemudian yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Banyak sekali tuntunan Al-Quran berkait dengan mempererat persaudaraan yang bisa kita amalkan. Terus yang ketiga, mari dalam membangun persaudaraan itu kita tetap setia dalam suka dan duka. Jadi ketika saudara kita suka ya kita tetap bersaudara, ketika saudara kita sedang berduka kita ya tetap bersaudara. Ada orang yang mendekati saudara ketika dia sedang sukses, tapi ketika dia sedang bangkrut, sedang gagal, kemudian ditinggalkan. Ibarat pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah ini yang tidak baik. Moga bersaudara dalam keadaan suka dan duka. Sama sekali yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, mari kita tegakkan persaudaraan itu dengan menegakkan tiang-tiang penyangga persaudaraan. Meja ini ada tiangnya 4. Kemudian penyangga kamera ini ada tiangnya 3. Lalu tiang penyangga persaudaraan itu ada banyak. Yang pertama namanya ta'aruf. Jadi pilar penyangga persaudaraan namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Dasarnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa kita diperintahkan itu ada laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku, maka kita diperintahkan di ta'arufu untuk saling ta'aruf, saling mengenal. Insya Allah orang yang terus menambah kenalannya, maka kemanfaatannya akan dia dapatkan. Jadi kemudian kalau orang tidak terus menambah teman, maka saat usia semakin bertambah, dia bisa menjadi sendirian. Jadi sendirian. Kalau mau kita harus saling mengenal. Nah dulu di Mesir ada salah seorang ulama itu dia terus menambah kenalan. Di Mesir itu di sana juga banyak angkringan kayak di Jogja, tapi angkringannya angkringan kopi. Ada seorang ulama itu suka menyambangi di angkringan-angkringan itu, terus berkenalan dengan para pemuda di situ. Akhirnya ketika dia mendirikan sebuah organisasi Islam itu saat di launching langsung anggotanya banyak. Dari kenalan dia keliling di warung-warung angkringan di Mesir itu. Ini gambaran. Jadi kalau ada musibah, maka orang yang kenalannya cukup banyak itu juga lebih cepat mendapatkan pertolongan. Jadi dulu waktu Bantul ada musibah gempa itu saya banyak dihubungi saudara atau teman dari jauh itu mau diberi bantuan, padahal kampung kami tidak parah, sehingga saya arahkan ke daerah lain yang lebih parah. Tapi kalau kita mikirnya muslim ini kan diberi, kalau kita terima, wah ini kami bawa truk 60, kalau saya sampaikan ke warga kamu diterima siapa? Padahal kampung kami yang roboh rumahnya nggak ada, jadi nggak ada. Kalau sebelah kampung Kasongan itu semua hancur ya. Maka saya arahkan ke Kasongan aja. Ini bukan hak saya, karena di tempat kami tidak ada rumah yang roboh. Kalau retak hanya tapi tidak ada yang roboh. Nah, bantuan ini lebih cocok diberikan kepada saudara kita yang roboh. Jadi mengenal saudara itu kalau kita agak lengkap nih. Ya, paling enggak kalau kita satu zaman sudah minimal mengenal nama, terus tinggal di RT mana, syukur agak lengkap. Kalau kita mengenalnya agak lengkap, nanti kita akan lebih mudah dalam membantu. Dan keunggulan Masjid Jogokaryan itu karena takmir itu punya sensus jamaah, jadi punya data jamaah. Wilayah dakwah masjidnya jelas, garisnya RW berapa sampai RW berapa, terus data jamaah itu dipegang oleh takmir. Keluarga A, suami siapa, istri siapa, kerjanya apa, anaknya berapa, sekolah di mana, sudah berkorban apa belum, sekeluarga yang sholat berapa, yang belum berapa, yang suka ke masjid berapa, yang belum berapa.
Karena dikenal itu akhirnya dakwahnya bisa dipedakan. Maka di Donggarian dulu ada program menyolatkan orang yang masih hidup. Biasanya yang kita sholatkan orang yang mati ya. Kalau di sana menyolatkan orang yang hidup. Artinya pas jamaah yang belum sholat diajak untuk sholat. Jadi membuat dia sholat. Maka didatangi takmennya dibagi mendatangi 5 keluarga yang belum sholat. Kalau belum bisa diajani. Jadi, itu karena apa? Mengenal. Tapi kalau takmen tidak punya data jamaah ya udah kita berjalan biasa-biasa aja. Nah, kemudian yang kedua, tafahum. Setelah mengenal kita harus saling memahami. Jadi kalau kenal saja tidak memahami itu masih bisa memunculkan persoalan. Kita pahami bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang punya ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Ada yang suka humor, ada yang tidak. Maka kita pahami kelebihan dan kekurangan. Ngapun ngaku kula nggih duwe keluwihan kali kekurangan kok, Pak. Keluwihane jenengan apa? Kula niku luwih bodho mbangane liyane. Nah, kekurangannya kula kurang pinter. Niku bodho banget ya. Punya kelebihan dan kekurangan kita pahami. Maka ketika kita paham dengan saudara kita, maka kita akan mudah memberikan pertolongan karena kita memahami. Kalau berbagi tugas di rapat takmir atau rapat sambung itu, kalau yang memimpin acara pembagian tugas itu mengenal, itu enak. Oh, ini saudara ini ahli dalam urusan buat minum, berarti tugasnya tanpa pakaian. Niki ngutek-ngutek son, berarti di sound system. Niki seneng dolan, berarti seksi humas. Nah, ini nek sing membagi tugas niku biasanya niku seneng dolan malah kan nunggoni sound system bu. Nah, berarti masih tinggal luwo kok pengangguran itu mau jadi senengnya dolan kan nunggoni sound system. Enak yang sing boten nguasai sound system terus kan nunggoni nggih boten dong, kemudian pengeras suaranya bergema. Orang dia monggo kita. Sing nunggoni diumum dilakukan malah salonnya dirapi. Jadi mungkin kok tidak pun ini pun pulau lapi kok ketemu nih kan. Jadi tablet dilapi. Padahal kalau bergema itu kan, kalau yang tahu soal sistem itu kan ekornya dibuka, tulisannya eco ya. Nah, jadi kalau nanti ngisi mantai nonton Magelang itu, saya nunggu di sana dulu, beberapa, bener tugasnya Pak, kalau biasanya kayak wetan mas diserai soal sistem, mas saya moga mas, pas itu ekornya di lolong eco. Langsung ya Pak, lama itu nih, nah terus kalau parahnya gimana? Kalau saya, monggo, dikit dulu ke, kalau saya, monggo, jadi buka menit, kalau saya, oh bulannya bapak mau neng bisa lah, banyak isi kalau bisa gitu. Itu karena apa? Yang bagi tugas tidak pas, tapi ada juga pertimbangannya dan pengalamannya banyak ya, tapi jangan yang parah ya. Jangan yang parah, kalau misalnya mau tukar posisi karena biar tambah pengalaman, ya jangan posisi inti. Saling memahami. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di surat Al-Maidah 2 disebutkan, dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi setelah mengenal, memahami, maka kita akan menolong. Kalau tidak mengenal, kita tidak akan menolong. Mengenal saja tidak memahami, kita juga tidak akan menolong. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita kenal, kita paham bahwa yang sakit itu butuh disupport, butuh dijenguk, butuh dibantu, maka kita akan ta'awun. Kita urunan, kemudian mendatangi, menjenguk, dan memberikan bantuan, minimal bantuan doa. Jadi karena kita mengenal, memahami, kemudian kita menolong. Yang keempat adalah takaful. Nah, takaful ini praktek yang agak berat ini. Tidak semua jamaah itu menjalankan, karena takaful itu saling menanggung, saling peduli. Lebih dari sekedar ta'awun. Kalau ada orang sakit, kita kenal, kita paham, terus kita urunan, terus
urunan itu ada yang 5.000, ada yang 10, ada yang 20, dikumpulkan, diberikan, itu baru tahap ta'awun, hanya menolong. Tapi kalau peduli itu ikut memikirkan, dia sakit, biayanya habis banyak, terus dari mana? Jadi kita tabungannya banyak, ya udah, jadi anaknya banyak pada urunan itu enggak. Tapi kalau dia orang miskin, tidak punya jaminan kesehatan, maka kalau kita ikut memikirkan itu namanya praktek takaful, dan ini masih jarang dipraktekkan. Kalau memikirkan itu tidak harus membantu sendiri, tetapi kita bisa mencarikan ke lembaga zakat atau menguruskan ke pemerintah. Dia pernah punya kartu, kalau dulu Jamkesmas, tapi kartunya hilang. Kartu hilang itu bisa diganti dengan laporan ke polisi. Nah, itu sudah saya pernah menguruskan seorang janda itu yang sakit, kartunya hilang. Kita laporan ke polsek bahwa kartunya hilang. Nanti dicek di kelurahan itu masih ada nomornya, itu bisa. Jadi atau kita memberikan informasi kalau di Bantul itu orang yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan itu oleh pemerintah Kabupaten Bantul itu diberikan jaminan kesehatan namanya Jamkesdat, kalau di kota Jamkesam, jaminan kesehatan daerah. Setiap warga Bantul disediakan dana 10 juta kalau dia sakit. Itu namanya masih kosong tapi duitnya sudah ada. Jadi nama itu bisa diisi oleh orang yang dapat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Tapi kalau orang biasa nggak tahu info itu nggak akan mengakses. Ini bapak pulau sakit di rumah sakit, aja ke kelurahan minta surat keterangan tidak mampu, maka akan diberi, pertama diberi bantuan 4 juta. Dan yang kedua, meninggal langsung digenapi jadi 10 juta. Dan tidak duit 10 juta, bapaknya kalau mati, ada yang sama. Karena datanya setahun itu 10 juta. Yang kalau tawakin dan pengajian ibu-ibu saya ngajeng model data 10 juta, mau boleh syaratnya loro riyen. Jadi dan harus di rumah sakit. Nah, itu kalau kita tahu info itu akan mudah. Kalau dia sakitnya bisa sembuh, biasanya diberikannya tidak langsung 10, paling separuh. Tetapi kalau meninggal langsung diberikan semuanya 10 juta. Itu misalnya sekedar contoh. Atau kita menggalang dana dari berbagai tempat. Dia anaknya kecil, istrinya ngurus suami di sekolah, di rumah sakit. Terus anaknya sama siapa? Husband misalnya diwil gue anak. Nah itu berarti nggak benar. Kita anaknya seusia anak saya, biar anaknya gabung di tempat saya karena usianya sama dengan anak saya, ditanggung. Sementara ditanggung itu namanya praktek takaful. Nah, ada orang kesusahan nggak bisa makan, kesulitan bayar sekolah, anaknya banyak. Ya sudah tidak saatnya lagi soalnya anak upah, rokok dulu. Sudah, kalau sudah terlanjur ya tidak begini, tapi kita bagaimana kita bisa mempraktekkan untuk takaful, saling peduli, saling menanggung. Nah, meskipun tidak keseluruhan, tidak keseluruhan, tapi kita memberikan solusi. Kalau di Jawa Kalian itu saya pernah dapat cerita dari Ustadz Jazir, ketua Dewan Suronya itu, dulu ada orang yang sakit sampai habis 30 juta itu. Karena dia benar-benar orang tidak mampu, maka 30 juta itu di-cover semua oleh takmir. Nah waktu itu takmir juga ribut, ini terlalu banyak memang. Nah, maka setelah ini justru banyak donatur. Jadi di-cover dulu, ditalangi takmir dulu 30 itu di sana cari donatur cuma dalam waktu sehari sudah terpenuhi. Tapi ditolong dulu. Karena di rumah sakit itu kalau sudah sembuh tidak dibawa pulang, biayanya tambah bukan? Tambah. Tapi kalau nggak bayar juga nggak boleh bawa pulang. Misalnya di PKU itu kalau kita nggak bayar nggak boleh dibawa pulang. Tapi kalau nggak dibawa pulang biayanya tambah. Kalau bukan membandingkan ya, kalau di PSSD itu belum bayar boleh pulang. Jadi bedanya kan PSSD itu belum bisa bayar Rp1 pun boleh pulang. Tapi nanti akan ditindaklanjuti di rumah.
ada petugas khusus yang bahkan petugas itu nanti juga akan nembusi RT, RW bagaimana bisa mengupayakan. Bahkan nanti bisa berlanjut ke persoalan agama. Bahkan bisa dibebaskan, tapi dengan syarat menukarkan iman. Jadi ada, sehingga padahal saja itu biaya perawatannya jauh-jauh lebih tinggi. Tapi ketika tidak bisa membayar, boleh pulang. Dulu saya pernah punya murid ngaji, bapak-bapak itu meninggal dunia karena kecebur jurang. Saat kecebur jurang itu istrinya nelpon saya pas di Paten ada tugas mengisi pelatihan. Pak, suami saya kecebur jurang, saya bilang dibawa ke rumah sakit, Mbak. Sudah Pak, dibawa oleh orang kampung masuk ke rumah sakit. Ini yang nanggung bapak ya, yang menanggung saya. Sudah Pak, ditulis saja pasien jam kerja, jam kerja yang 10 jutaan itu. Maka ditulis pasien jam kerja dalam catatannya itu tanggungan saya. Karena kalau pasien umum nanti semua akan bayar. Akhirnya masuk rumah sakit beberapa hari, seminggu kemudian saya ditelepon istrinya, Pak ini harus operasi tulang belakangnya patah. Biayanya berapa Mbak? 13 juta. 13 juta, padahal tanggungan pemerintah kan cuma 10. Ya Bapak setuju ini mau dioperasi. Nah itu dioperasi. Setelah dioperasi ternyata semakin parah. Kan wajahnya hancur, tulang belakangnya patah. Terus saya dipanggil ke rumah sakit setelah 21 hari itu tidak sembuh. Pak, ini kalau kabel-kabel yang menempel di tubuh Bapak pasien ini dicabut, Bapak ini usianya tidak lama lagi. Saya tanya ke istrinya, pripun Bu pripun Pak, kula ikhlas banget mau ora iso ngopo-ngopo terus biayanya waktu itu sudah habis 25 juta. Nah, akhirnya ditunda lagi setelah 23 hari istrinya nelpon saya, Pak niki kabelnya harus dicopoti Pak. Ini kan nyopot Pak, ini sudah saya dokter kali perawat. Ini kan bayar ya Pak. Soalnya kalau dilepas kan harapan hidupnya kan kecil. Waduh, yaudah ke dinas kesehatan aja ngambil uang jaminan. Sampaikan bahwa suaminya usianya tidak lama lagi. Maka langsung diberi 10 juta. Karena ada info tidak lama lagi akan meninggal. Jadi betul itu bisa diramal ya tidak lama lagi. Nah, akhirnya 10 juta dibayarkan. Tetap nggak boleh pulang Pak. Nggak boleh pulang. Ya udah, tak pinjemi uang kantor saya 5 juta. 9,5 ini dicicil 15 betul oleh Bali. Mbak bisa pinjam tetangga enggak? Besok diurus setelah pulang. Pinjam tetangga 9 juta. Jadi 10, 5, 9, 4 likur. Betul oleh Bali. Terus kalau usul nopo kan ngepek rumah sakit mohon gitu. Rumah sakit nggak betul lemah. Nah, kalau nggak pulang itu tiap malamnya tambah ya. Mau posisinya di ICU ya. Jadi akhirnya baik ini ya. Akhirnya terpaksa kita ninggal BPKB motor senilai 5 juta. Baru boleh dibawa pulang. Nah kemudian jam 2 dibawa pulang, maghrib meninggal. Ini kurang bingung antara innalillahi wa alhamdulillah ya kan. Nah, jadi kanca kula sing ngabari kula niku nelpon Pak, alhamdulillah Mas itu udah enggak ada rumah. Alhamdulillah. Nah, itu bisa digambarkan kalau itu enggak ada yang mendampingi terus gimana 29 juta enggak boleh pulang karena enggak bisa bayar. Ning nek tak bayar biayanya tambah. Maka saya berani menanggung terus saya ketir-ketir ngene raisonya orang motorku bablas sing tinggal BPKB motor. Akhirnya karena meninggal kemudian kita lobby BPKB-nya boleh diambil tanpa membayar. Jadi digoseng 5 juta. Terus kan dari pemerintah dapat 10 juta, 9 juta hutang ke tetangga, 5 juta hutang kantor saya. Maka saya pikir saya harus membandingkan 19. Maka saat layak itu saya kemudian jadi among tamu yang layak. Karena yang layak itu ternyata kan banyak jamaah saya tanya, Bu, layaknya rombongan ya? Ini saya cuma jadi kok dan layak pinter Bu 300 mulai betul kan pulau gitu. Ini di bawah 50 ke istrinya. Jadi saya layak ke pesawat pulau tekoni. Nah sekali nomor pulau nyawa 19,5 juta. Daerah itu nyawa gitu. Pak ini ada rombongan komunitas sana mau 2 juta, aku ketemunya kali pulau.
Jadi kalau cuma di bawah 50 saya suruh ngasihkan istrinya, tapi kalau di atas 50 dan menunggu dan menunggu. Akhirnya dalam seminggu 19 juta bisa saya lunasi. Ya, alhamdulillah. Jadi terus utangnya toko kalau tahu, utangnya kantor kalau balik ke, kalau utang kantor ya udah ngomong gitu kan. Saya kembalikan terus sisa uangnya bisa untuk menyekolahkan anaknya, karena anaknya yang paling besar baru mau masuk TK, adiknya masih bayi. Alhamdulillah itu wujud takabur. Ini jenengan buatan kudu diri pulau ngeten niku lho, mungkin stres dhewe lho gitu. Nanggung utang-utang ya nek. Nah, nek kula mencari dananya juga kula tegel enten ustaz niku pengusaha, kula telepon. Wan Kang aku ora iso bantu aku lagi. Ning Kalimantan transfer ya iso. Urusanku sak Indonesia Raya, aku ngomong urusanku sak Asia. Nah, aku bantu juga nek donga aku iso aku ndongake ya. Jadi ustaz ini pengusaha gitu kan muni ning Kalimantan terus akhirnya dia mungkin mikir-mikir utang jalur nomor rekeningnya. Kita ditransferi 1 juta. Karena apa semata-mata itu untuk membantu saudara yang lain. Nah, teman sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak, termasuk mendoakan salah seorang jamaah yang sedang sakit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, saudara kami yang muslim dan saudara kami yang mukmin, saudara kami yang sehat dan saudara kami yang sedang sakit, saudara kami yang masih hidup dan saudara kami yang sudah tiada. Berikan sebuah ampunan limpahkan kepada kami rahmat dan barokah yang berlimpah. Allahumma rabbana si atibil baksa isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada jamaah kami yang sedang sakit. Hanya Engkaulah zat yang memberikan kesembuhan, maka berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit, sembuh dengan sembuh-sembuhnya, sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohonkan kesembuhan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati al-daini wa fakhri rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari rasa susah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan pikir. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kesulitan keuangan dan keburukan orang-orang yang zalim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan seluruh amalan kami amal yang Kau ridhoi. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan rezeki yang penuh barokah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan perbaikilah ibadah kami kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Masmi sa'udul ardi walafi sama'i wa huwa sami'ul alim. Ya Allah, sesungguhnya dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Allah yang sempurna, tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu bencana, tidak ada suatu penyakit selain atas kehendak Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.